Purnomo atas nama KPU. Bukti di lapangan, tapi tidak ada perusakan. Dari PSI mohon berkeberatan terhadap diterbitkannya surat khas. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kota Bandar Lampung yang akan digelar pada 9 Desember mendatang cukup menarik perhatian. Ada 3 pasang calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung yang ditetapkan oleh KPU setempat. 3 pasangan tersebut yakni Eva Duyana Dedi Amrullah, Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo, serta Riko Minoza dan Johan Sulaiman. Namun sebelumnya ada 2 calon pasangan independen yang gugur lantaran dianggap tidak memenuhi syarat. 2 calon independen ini adalah pasangan Firman Syah Bustami dan pasangan Ike Edwin Zamzaria. Gugurnya 2 pasangan calon independen dalam kontestasi Pilkada Kota Bandar Lampung ini pun sempat menuai polemik. Namun, pihak KPU Kota Bandar Lampung mengatakan gugurnya 2 calon independen Kota Bandar Lampung itu semata-mata tidak terpenuhnya syarat formil sebagai calon perseorangan. KPU Kota Bandar Lampung di Pilkada 2020 menerima penyerahan dukungan syarat pencalonan dari bakal pasangan calon perseorangan. Sesungguhnya ada 2 yang menyerahkan, adalah pasangan Firman Syah berpasangan dengan Bustomi, lalu kemudian yang kedua adalah pasangan Ike Edwin berpasangan dengan Zamzaria. Kalau ditanya, dua-duanya gagal. Yang pertama, Firman Syah gagal ketika penyerahan syarat dukungan perbaikan, kemudian Ike Edwin gagal, artinya tidak memenuhi syarat saat hasil verifikasi faktual perbaikan. Nah, kedua-duanya gagal kenapa? Karena pertama memang tidak memenuhi syarat dukungan minimal. Yang disebut syarat dukungan minimal itu untuk Kota Bandar Lampung, seseorang atau pasangan calon bisa maju melalui jalur independen asalkan memenuhi syarat minimal didukung oleh 47.684 dukungan tersebar di minimal 50% atau lebih dari 50%, artinya minimal 11 kecamatan. Ike gagal karena dukungannya tidak memenuhi itu. Dukungannya tidak sampai 47. Jadi ketika di masa awal, di tahap pertama penyerahan dukungan yang memenuhi syarat 21, lalu kemudian di kegiatan yang kedua jumlahnya adalah 12.000 ya kalau tidak salah. Nah, sebarannya sudah oke, tapi jumlah minimal dukungan itu tidak memenuhi syarat. Secara berjenjang dari proses rapat di tingkat PPS, di tingkat PPK, di tingkat kecamatan, PPS di tingkat kelurahan, PPK di tingkat kecamatan, dan di tingkat kota, tidak ada data yang kita manipulasi. Dalam artian tidak ada data yang manipulasi itu tidak ada perubahan yang terjadi dari hasil PPS, PPK, dan KPU. Kemudian kalau kemudian klaim ada manipulasi karena menurut yang bersangkutan dia lolos, silakan saja. Tapi bagi kami secara produk hukum, ketiga jenjang ini kita lalui dengan terbuka gitu, dan tidak ada perubahan, tidak ada manipulasi terkait dengan hal ini.